Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Berlianisa, mahasiswi kedokteran UNAN angkatan 2018. Baiklah, pada kesempatan kali ini, Ica akan berbagi informasi mengenai penyakit yang mewabah di seluruh dunia pada saat sekarang ini, yaitu COVID-19 atau Coronavirus Disease 19. Kenapa ya ada angka 19? Karena virus ini pertama kali muncul yaitu di Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. Penyakit ini disebabkan oleh golongan virus SARS-CoV-2 atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 yang memiliki masa inkubasi atau masa di mana virus menimbulkan reaksi pada tubuh seseorang yaitu selama 14 hari. Nah, untuk gejalanya sendiri ini bisa bermacam-macam. Ada yang menimbulkan gejala, ada juga yang tidak menimbulkan gejala karena virus ini bersifat self-limited disease atau bisa sembuh sendiri dengan kekebalan tubuh kita yang baik. Gejala-gejalanya itu bisa seperti hidung tersumbat, batuk kering, sakit tenggorokan maupun demam. Nah, gejala ini bisa lebih berat lagi pada orang-orang yang memiliki penyakit bawaan seperti diabetes, hipertensi, maupun penyakit saluran pernapasan. Virus ini dapat menyebar melalui kontak langsung ataupun melalui droplet, yaitu melalui tetesan air atau lendir yang keluar dari hidung dan mulut seseorang ketika orang tersebut bersin ataupun batuk. Untuk teman-teman Ica semua, perlu diingat, kita tidak boleh takut, tidak boleh cemas, apalagi menjadi beban pikiran tentang COVID-19 ini. Karena di saat kita stres, di saat kita banyak pikiran, maka sistem imun tubuh kita akan turun. Sehingga virus, bakteri, maupun patogen lainnya nanti yang akan menyerang tubuh akan mudah masuk ke dalam tubuh kita. Sehingga yang perlu kita lakukan adalah menjaga kesehatan kita kontrol kecemasan kita, lalu kita tingkatkan sistem imun tubuh kita dengan cara yang pertama, istirahat yang cukup, yaitu tidur 6-8 jam sehari. Yang kedua, olahraga yang teratur seperti berjalan-jalan santai maupun bersepeda 4-5 kali dalam seminggu dengan durasi waktu 30 menit. Yang ketiga, diet gizi yang seimbang. Diet gizi seimbang ini penuhi protein, karbohidrat, lemak, dan juga kalori, serta tambahan serat seperti sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Yang keempat, berjemur di pagi hari pada pukul 10-11 pagi, kira-kira 10 menit. Karena dengan berjemur kita bisa meningkatkan sistem imun tubuh kita. Sebagai makhluk sosial, tentu kita butuh bantuan orang lain. Sehingga dalam memutus penyebaran rantai COVID-19 ini perlu kita ingat 4M. Yang pertama yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Setelah kita memproteksi diri, tentu kita berserah diri kepada Allah agar kita terhindar dari penyakit ini. M kedua yaitu mencuci tangan pakai sabun ataupun hand sanitizer. Karena dengan mencuci tangan itu kita bisa menghancurkan dinding-dinding lemak yang ada pada virus. Untuk itu perlu kita ingat 6 langkah dalam mencuci tangan. Yang pertama, ini. Kedua, membersihkan di telapak tangan. Yang ketiga, di dalamnya. Yang keempat, di sela-sela di bagian dalam. Yang kelima, di lingkaran jempol. Yang keenam, di ujung-ujung jari dengan cara memutar. M yang ketiga adalah memakai masker. Memakai masker bisa masker medis ataupun masker kain. Nah, untuk memakai masker ini tujuannya adalah agar kita tidak menyebarkan virus ketika batuk kepada orang lain dan orang lain kepada kita. M yang keempat adalah menjaga jarak 1-2 meter. Tujuannya sama agar kita tidak terinfeksi virus. Nah, apabila ada teman-teman ataupun kerabat ataupun tetangga kita yang sakit, yang terinfeksi virus ini, janganlah kita mengasingkan mereka. Marilah kita berikan dukungan moral maupun finansial agar mereka bisa cepat sembuh. Nah, perlu diingat semuanya teman-teman, menjaga jarak fisik bukanlah menjaga jarak manusia. Itu yang dapat Ica sampaikan. Marilah bersama-sama kita menjaga kesehatan, karena sehat itu mahal. Kalau tidak mulainya dari diri kita sendiri, siapa lagi? Dan mencegah lebih baik daripada mengobati. Semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walau hampir tiada sudut